Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat menakutkan. Saya bukan ingin membagikan ketakutan. Yang membuat saya takut adalah pernyataan Bapak Dian ini, bekas Duta Besar Indonesia di Iran. Kemudian pertanyaan kawan-kawan, kenapa kita percaya dengan ucapan Pak Dian ini, Duta Besar kita ini, yang pernah bertugas di Iran? Karena dia tahu pasti Iran itu mampu membuat senjata nuklir. Dan dalam sebuah acara dia mengatakan, dia punya keyakinan bahwa Iran sekarang sedang membuat bom nuklir. Bahkan dia menyatakan mungkin saja Iran sudah menyediakan senjata nuklirnya sekarang. Ini membuat kita bergidik. Kita tahu sendiri, tak ada satupun negara di dunia ini sekarang yang punya nyali untuk meledakkan nuklir. Bahkan Amerika misalkan meledakkan nuklir di Timur Tengah, Amerika sendiri tidak berani. Sedemikian dahsyatnya bom nuklir itu sekarang, berjuta-juta kali lipat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan pertanyaan kawan-kawan, kenapa kita harus yakin? Atau saya yakin dengan ini dan membuat saya takut sehingga saya membagikan kepada kawan-kawan bukan untuk menakut-nakuti, tapi mencoba menjelaskan saja. Karena ini logis sekali yang dikatakan oleh Pak Dian ini, berkaitan juga dengan ramalan dari Profesor Jiang kemarin itu. Dua ramalan hampir berturut-turut, mungkin 3-4 berikutnya ramalan dia, dan yang menyatakan pada waktu kampanye Trump kemarin itu, belum menang Trump sudah diramalkan dia menang. Dan saat itu dia juga menyatakan Iran akan diserang oleh Amerika. Dan di saat itu juga dia menerangkan bahwa begitu Iran diserang, Iran akan menutup Selat Hormuz. Itu dijelaskan dia. Dan akan menyerang pangkalan-pangkalan minyak, instalasi minyak. Sudah dilakukan juga sekarang. Yang belum dilakukan oleh Iran ataupun Israel adalah menyerang instalasi air bersih. Kalau ini terjadi, ini kiamat di Timur Tengah. Dan Pak Dian ini menyatakan dengan logis sekali bahwa sekarang bisa jadi Iran sudah punya senjata nuklir. Memang kemarin itu Trump klaim, Amerika mengklaim pada penyerangan pertama kali dulu itu pengayaan uranium Iran sudah dimusnahkan, kan itu katanya. Menurut sumber dari pengamat yang lain menyatakan bahwa Iran itu mempunyai uranium seberat 440 kilogram. Itu cukup untuk membuat bom nuklir, ya mungkin 10 atau 20 kepala nuklir. Dan yang lebih logis lagi yang dikatakan oleh Pak Dian ini ada sebenarnya berkaitan juga dengan sejarahnya Iran itu sendiri. Karena tidak mungkin seorang duta besar dikirim menjadi duta besar di sana kalau tidak mempelajari budaya dan sejarah sebuah negara tempat dia mewakili Indonesia. Pasti dia mengetahui juga. Sekarang kita lihat dulu kenapa negara-negara di dunia ini takut meledakkan nuklir ini. Kita tahu semua negara ada yang berperang. Amerika berperang dengan Ukraina, atau Rusia berperang dengan Ukraina. Rusia punya bom nuklir, nggak mau dia meledakkan. Kenapa? Kita bayangkan dulu, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima itu dan Nagasaki itu, coba bayangkan berjuta kali lipat efeknya daripada itu. Artinya dunia ini akan ya kiamat lah kalau kita katakan. Kenapa bisa kiamat? Nah, bedanya bom atom dengan bom nuklir sekarang ini berbeda sekali. Kita bayangkan, saya ilustrasikan saja kepada kawan-kawan. Kalau bom nuklir itu ledakannya, bayangkan sebuah petasan atau kembang api. Kembang api itu kan meledak, atau petasan meledak, tuh, sekali meledak aja gitu. Tapi kalau uranium atau bom nuklir ini diledakkan, dia meledak, tapi yang lain-lain diikutinya terus menerus, berlipat-lipat terus saja begitu, dan kecepatan dia ledakan berantai dia. Jadi misalnya kembang api atau petasan itu kita ledakkan di tanah, itu di tanah itu tetap meledak, dia bereaksi dengan tanah, bereaksi dengan batu, semua diledakkan. Waktunya bukan seperti saya berkata-kata ini, kecepatan dia bereaksi dengan zat-zat lain itu, kecepatannya kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi seketika bukan gitu, bereaksi berantai, dan itu tidak bisa dihentikan, hanya berhenti sendiri. Alam juga dalam reaktor nuklir, di pembangkit nuklir itu kan kita tahu itu diisolasi namanya, dan jenisnya uranium yang dijadikan untuk pembangkit itu berbeda dengan uranium untuk bom. Dan kita harus mengetahui dulu ada beberapa jenis uranium atau untuk persenjataan dan untuk energi, untuk pembangkit. Itu berbeda dia. Uranium ini ditambang dari alam, kemudian dilakukan pengayaan namanya. Sesudah pengayaan itu, naiklah posisinya menjadi kira-kira pertama untuk energi, untuk pembangkit listrik. Itu reaksi berantainya bisa dikendalikan.
Kemudian kalau dikayakan lagi, dibuat pengayaan namanya, dicampur dengan bahan-bahan lain, itulah yang menjadi senjata nuklir. Itu tidak bisa dihentikan reaksi berantai dari ledakan tersebut. Akan terkena terus menerus. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau yang U238 katanya, 235, jenisnya macam-macam, bisa kawan-kawan lihat di sini saja. Itu reaksinya bisa diisolasi, bisa dihentikan. Dan Iran sudah punya itu yang untuk pembangkit itu, tinggal dikayakan sedikit lagi. Diberikan pengayaan sedikit lagi, sudah menjadi kepala nuklir dia. Kenapa logis yang dikatakan oleh Pak Dian ini? Dia mengatakan sedang kira-kira memastikan lah kira-kira. Iran kan sudah punya bom uranium kemarin yang dibom oleh Amerika. Oke, pertanyaannya, saya menyampaikan sebuah fakta dulu. Amerika dengan pesawat B-2-nya katanya sukses menghantam bunker-bunker penyimpanan uranium. Oke. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah mendengar beritanya, kalau sumber uranium yang untuk tenaga listrik tersebut, kalau dibom itu Chernobyl, efeknya luar biasa. Ini tidak ada. Di Iran tuh ada 2 tempat kata Amerika kemarin itu yang dibom. Menurut sumber intelijen itu tidak sampai ke dasar tempat pengayaan uranium. Bom itu memang masuk, tapi itu jauh di bawahnya, tidak sampai kepada tempat uranium itu dikayakan di laboratorium, nggak sampai. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Satu lagi, Pak Dian ini membongkar juga rahasianya. Apa rahasia yang dibongkar oleh Pak Dian ini? Itu sebenarnya seluruh dari instalasi pengayaan uranium itu dipencar-pencar oleh Iran. Iran itu negaranya luas sekali, lebih luas dari Indonesia, kalau nggak salah saya. Itu dipencar-pencar di seantero. Tidak mungkin itu dibom 2 buah tempat aja oleh Amerika kemarin, akan hilang itu semua. Kalaupun itu kena, reaksinya tidak nampak. Kalau nampaklah reaksinya kemarin setelah pesawat itu betul-betul seperti Chernobyl, beritanya pasti ada kalau di Iran ini. Ini tidak ada. Itu satu. Yang kedua, berpencar-pencar dia, tidak mungkin 2 tempat. 440 kg itu ditempatkan di sini 10, 10, 10, bisa 400 tempat. Dan Pak Dian juga mengatakan bahwa Iran berpengalaman dari dulu. Dulu pada waktu kedutaan besar Amerika di Sandra tahun 79, mulai berdirinya Republik Iran itu, Sandra, Amerika kan tak berhasil membebaskan Sandra yang disandra oleh Iran. Kenapa tidak berhasil? Karena para sandera itu ada sekitar 52 atau 100 lebih sandera itu. Dipencar di 100 tempat. Nggak bisa. Amerika kan kalah malu pada waktu itu. Dikatakannya lah, ketidakberhasilan pembebasan sandera itu oleh pasukan elitnya, super elitnya, itu karena badai gurun. Badai gurun bisa mengalahkan tentara. Tidak, karena dia tidak bisa mengetahui itu. Walaupun bocor oleh intelijen mungkin 1-2. Yang lain-lainnya. Begitu juga uraniumnya sekarang, yang sudah ada menjadi pusat untuk energi ini. Sudah ada yang untuk energi pun Iran mengakui, kami hanya mengayakan uranium untuk energi. Itu awal-awal dulu, waktu diserang pertama. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau kita udah dipepet, kita diserang, dianggap kita ini tidak boleh begitu. Kita ini diserang, kita balas, kita dikeroyok lah, dizolimi kira-kira. Kan kawan-kawan tahu sekarang, dia dizolimi macam-macam. Kemungkinannya apa? Sampai pemimpinnya dibunuh. Dalam logikanya, kita kan harus buat ini untuk mempertahankan diri. Dia akan membela dirinya. Itu cara pertama kan. Oh, nanti kalau kita sampai hati atau tega meledakkannya, gampang saja. Kalau sudah kepepet, negara kita runtuh, mau dibunuh kita semua. Apa jalan terakhirnya? Logikanya begitu. Ya, diledakkan aja. Diledakkan saja di Iran itu, semua dunia terkena. Ini yang membuat Amerika takut. Bisa-bisa nanti Iran menjadi negara superpower. Karena dia yang berani meledakkan itu. Yang pasti yang diledakkan di mana? Di Israel. Udah pasti arah ke situ. Karena itu yang terjangkau sama rudal-rudalnya. Dan lagi pula Pak Dian ini menyatakan, pembuatan drone ataupun roket-roket di Iran itu berpencar semuanya. Dia dari pengalamannya dulu. Jadi tidak di satu tempat. Dia bikin sini, dirakit. Dan dia yakin Pak Dian ini. Sekarang udah dirakit itu 1 atau 2 kepala nuklir itu. Kepala nuklirnya di sana dirakit, roketnya di sini, pendorongnya di sini, energi di sini, gasnya di sini, minyak di sini. Iran itu seperti itu. Walaupun dibom pangkalan-pangkalan atau laboratorium dia, tidak akan bisa menghilangkan itu. Itu kata Pak Dian ini. Ini yang membuat saya merinding. Ini juga yang mungkin yang membuat Presiden Rusia menelpon Trump saat ini. Apa yang ditelepon oleh Rusia? Padahal Rusia sebenarnya diuntungkan dengan keadaan sekarang. Dia minta perdamaian, jangan lagi Trump menyerang. Karena Iran sudah mengatakan setelah pemimpin barunya terpilih, itu kebetulan anak dari pemimpin yang terbunuh. Coba bayangkan, apa secara logikanya, bagaimana saya katakan sekarang, atau Anda lah sekarang yang menonton channel ini, apa yang Anda lakukan dengan fasilitas yang ada sekarang? Uranium untuk menjelang 1 tingkat lagi untuk menjadi kepala nuklir, apa nggak saya perintahkan itu membuat senjata itu? Kita sudah diancam sedemikian lama. Atau jangan-jangan sudah lama ada senjata nuklirnya Iran, tinggal dia rakit sekarang, atau sudah dirakitnya. Tinggal lagi, nyali dia.
Dan saya yakin Iran punya nyali untuk itu. Bapak Anda dibunuh. Begitu. Tega Anda meledakkan itu. Nuklir itu. Ya pasti. Mungkin dikirimnya langsung ke Amerika itu. Ini yang membuat kita berdiri, kawan-kawan. Saya hanya ingin men-share aja. Seluruh dunia ketakutan. Tapi kalau tetap dipijak, mereka mau mati juga, ya hara kiri lagi. Apa boleh buat? Kita hanya membela diri. Ketimbang dihabiskan bangsa kita ini, dalam spek sekarang ini, dia dalam membela diri. Mungkin tidak di situ dijatuhkannya. Mungkin dijatuhkannya ke Israel, tapi akan kawan-kawan bertanya, kan ada Iron Dome-nya Israel. Oke, Iron Dome itu meledak di atas Israel. Jangankan di atas Israel. Di atas awan sana itu diledakkan bom nuklir itu. Risikonya ke dunia. Coba kita bayangkan sekarang. Oh, luar biasa. Saya hanya ingin membagikan aja ya. Terima kasih.